Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas izin dan perkenannya lah kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara sampai hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa TV yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan hubungan antara ibadah dengan akidah. Kalau kita perhatikan ajaran Islam tentang ibadah, dari mulai ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, dari mulai sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji, itu semuanya berkaitan dengan akidah. Karena ayat-ayat yang berkaitan dengan perintahnya itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau di bulan suci Ramadan, itu yang paling terkenal adalah disampaikan oleh para mubalik, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat-ayat itu menunjukkan bahwa perintah-perintah ibadah di dalam Islam itu sangat berkaitan erat dengan akidah atau keimanan. Itulah sebabnya kalau pemirsa perhatikan, Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah selama 13 tahun di Makkah itu hanya membawa dua ajaran pokok. Yang pertama tentang akidah, kemudian yang kedua tentang akhlak. Baru Nabi Muhammad mengajarkan syariat tentang ibadah itu setelah beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dimulai dari perintah untuk sholat, kemudian puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Apa maksudnya demikian ini? Bahwa karena nanti di dalam melaksanakan ibadah itu kita akan menemukan kesulitan-kesulitan. Di dalam Al-Quran sudah disindir bahwa ada sebagian dari umat Islam yang sangat berat melakukan ibadah seperti sholat, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Siapa yang berat melakukannya adalah orang munafik. Munafik itu sebenarnya yang bermasalah adalah akidahnya. Secara lahiriah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dalam batinnya, dalam hatinya dia memusuhi Islam. Meskipun mereka itu melaksanakan sholat, maka sholatnya dilakukan dengan bermalas-malasan, yaitu sholat Isya dengan sholat subuh. Oleh karena itu Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya menjelaskan keutamaan sholat Isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Barang siapa yang bisa mengerjakan sholat Isya dengan berjamaah, maka pahalanya sama seperti sholat malam. Dan barang siapa yang bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti sholat malam sepanjang malam. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang bisa sholat malam sepanjang malam? Tentu sangat berat sekali kita melakukannya. Tetapi Islam memberikan kemudahan. Kalau kita belum bisa ke sana, ada padanannya, yaitu dengan melakukan berjamaah sholat Isya dan sholat subuh. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini menjelaskan bagaimana ajaran Islam itu merupakan satu kesatuan antara akidahnya dengan ibadahnya, kemudian nanti dilanjutkan buahnya adalah akhlak. Sehingga nanti di dalam Islam tiga ajaran ini sangat berkaitan erat sama sekali. Bahkan misalnya di dalam ibadah sholat saja Allah menyindir bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini menunjukkan bahwa
Percuma kita rajin mengerjakan sholat, sementara sholatnya tidak punya implikasi terhadap akhlak kita sehari-hari. Buya Hamka itu di dalam buku pelajaran Islam, agama Islam, pernah ditanya, mana yang lebih baik? Ada Pak Haji yang rajin sholatnya tetapi tidak baik dengan tetangganya, tetapi ada orang yang tidak rajin sholatnya tetapi baik dengan tetangganya. Maka Buya Hamka menjawab dengan bagus bahwa yang paling baik adalah orang yang rajin sholatnya dan baik dengan tetangganya. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, maka di dalam Islam sekali lagi, dalam beribadah itu harus dilandasi dengan motivasi akidah, sehingga betapa berat ibadah yang kita lakukan, maka kita akan melakukannya dengan tulus. Dengan demikian ibadah itu terasa lebih ringan dan menyenangkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan khilafan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.